Oke, masuk ke sini. Nah, jadi ini kan langsung bolong yang lantai 2 tadi yang aku tunjukin ya kan, ada bolong-bolongnya. Ya ini guys. Waduh. Oke, sip. Nah, akhirnya guys, kita majuin. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi hari ini aku nggak sabar banget karena di depan aku udah ada box gede. Jadi ini isinya apa sih? Jadi ini ngelanjutin dari yang kemarin waktu kita habis bikin kolam nih ya. Ini aku masih agak ragu sih guys, apakah kita nyebut megapon atau mungkin predator pond atau apa. Mungkin buat kamu yang punya nama ya, enaknya fixnya apa guys, tulis di kolom komentar aja ya. Yaudah, nah sekarang kita bakal ngapain sih setelah kemarin kita masang kolamnya, terus kita isi airnya dan kita tambah ikan sebagai apa ya, testingnya. Sekarang kita bakal nambahin bagian filtrasinya. Nah, ini sesuatu yang mungkin penting banget gitu, karena ya ketika kita pelihara ikan ya kita pelihara air juga, salah satunya dengan cara filtrasi ini. Dan kenapa ini mungkin nunggu 3-5 harian, karena aku itu nyari beberapa referensi terkait, kan kalau misalkan kita filtrasi untuk kolam itu kan ada yang bentuknya kayak ember atau kotak-kotak box industri atau gimana. Nah, itu modelnya macam-macam, makanya aku agak bingung pakai yang mana ya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya aku memilih yang ada di depan ini. Bentuknya seperti apa nanti kita buka, oke? Makanya tonton sampai habis guys. Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gua punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gua untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Nah, gua sudah investasi di Binomo kurang lebih sebulan. Dan sekarang gua mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Caranya itu, kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini aku akan mulai invest Rp70.000 dan aku pilih turun. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gua. Dan untuk nambah-nambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal Rp14.000 saja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang gua mau kasih lihat ke kalian secara penarikan uangnya. Kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Nah, di sini adalah balance-nya. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih, Becky1, untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu nih yang bagian pompanya. Nah, ini pompanya cukup penting karena ini bakal menarik air yang ada di kolam ke dalam box atau kotak dari filtrasinya. Cuman mungkin karena ini ya udahlah ya, pompa ya gitu-gitu aja, makanya mungkin kita skip dulu. Kita lanjut ke 2 kardus yang gede ini guys. Langsung aja guys, jadi kita mulai dari box atau kardus yang agak kecil. Nih, kita langsung gunting aja nih Tokopedia-nya. Ini sebenarnya bukan endorse juga sih, karena memang Tokopedia itu cara makainya ya kan, cara kita belanja itu gampang banget guys. Makanya entah kenapa ya, aku tuh sering banget gitu beli di Tokopedia. Mungkin buat kamu yang pengguna Tokopedia juga ya. Nah, ini mulai kelihatan nih guys. Warna hijau-hijau ini apaan guys ya? Pas banget ya sama kayak logo Tokopedia-nya. Nah, ini dia guys. Ini kalau nggak salah namanya Bioblocks atau Drakon gitu ya nih. Nama ininya. Nih, oke. Mencolot guys. Nih. Jadi bentuknya kotak kayak gitu, terus ada kayak tekstur kriwel-kriwelnya gitulah. Nah, ini mungkin bakal aku jelasin lagi nanti ya. Pokoknya kita buka dulu karena kalau nggak salah itu aku beli 2 macam nih. Ini baru 1 doang guys. Kita agak barbar ya guys. Nah, ini.
Maaf guys, agak barbar guys, karena kalau nggak gitu kelamaan gitu ya. Nah mungkin buat kamu yang tipe bukanya barbar, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Atau kamu buka kayak gini tuh apa namanya, pelan-pelan. Kalau aku sih barbar gini guys, langsung kita hancurin semua ya. Ya kan. Ya emang kesel sih kadang-kadang packaging yang ribet gini, tapi biasanya kayak gini demi keamanan juga ya. Nah jadi ini ada yang warna hijau sama yang warna hitam. Nah ini kalau aku keluarin lebih banyak ya, jadi yang warna hijau ini namanya Dacron. Nah jadi kalau Dacron itu dia bisa menjadi tempat apa namanya, penyaringan gitu nih. Jadi kayak ada ul-ulnya gitu, tapi sekaligus dia juga bisa tempat biologis, media biologis. Wah ini bener-bener salah satu inovasi sih menurut aku ya. Nah kalau yang hitam ini baru nih, dia memang yang biru lagi, hitam ya. Hitam ini Bioblocks. Jadi Bioblocks itu media filter juga ya, yang berfungsi secara biologis. Kan ada 3 tuh ya, mekanik, biologis, sama kimiawi. Nah kalau yang ini lebih ke biologis. Sedangkan kalau yang tadi si siapa namanya, Dacron ya, si Dacron ini 2 mekanik sama biologis. Wah keren juga ya. Nah mending ini kita simpen dulu aja, karena kita bakal buka yang satunya lagi nih, ini yang gede banget ya. Mantep nih. Oke, kita bakal buka sekarang guys. Nah sekarang kita bakal buka yang kardus gedenya. Nah kardus gedenya ini isinya yang aku bilang tadi, tempat kita bakal naruh media apa namanya, biologisnya, atau mungkin media-media filter lainnya. Nah ini kenapa gede banget, karena memang kita coba buka dulu ya, supaya aku tuh jelasinnya juga enak guys. Kalau misalkan itu kan ya, ini dia akhirnya guys, kita berhasil buka. Wih ini gede banget nih guys. Oke, nah ini emang kenapa banyak kayak kardus, bahkan ini ada bubble wrapnya nih. Kenapa? Karena bahannya takutnya kalau di perjalanan itu bisa pecah guys. Oke, ini kita buka dulu ya, isolasinya kayak gini-gini. Nah ini dia guys ya, utama kita alat ini, bukan alat sih, tempat lah ya. Nih kita coba angkat seininya kali ya, waduh agak sulit guys. Jadi ini kenapa aku pilih yang warna biru ya, yang pertama emang adanya warna biru sih guys. Oke, wah ini kayaknya gede banget nih. Mantap guys. Bentar, ini agak sulit ya. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada 3 tingkat guys. Wih mantap banget nih. Kita buka ini dulu kali ya, bubble wrapnya dulu nih, kita gunting. Nah kalau gini kan ngeliatnya lebih enak ya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat yang pertama nih, ini ada tempat selang masuk nih. Jadi ini inputnya ke sini, terus masuk ke sini nih ke dalamnya, terus gitu kan. Nah baru nanti ketika ini penuh ya kan, airnya masuk sini ke bawah. Nah disinilah tempat kayak ini mungkin bakal ditaruh di urutannya tadi itu Dacron, baru Bioblocks. Nah Bioblocks taruh sini. Nah ini yang lantai 2 ya, istilahnya lantai 2. Kalau yang ini lantai hitungnya dari bawah kali ya. Ini lantai 1 yang bawah, terus yang tengah lantai 2, yang atas lantai 3. Jadi lantai 3 dari atas dulu ke bawah sini ada bolong-bolong ini. Kalau kamu lihat ya, ada bolong-bolong gini karena airnya supaya bisa ke bawah guys. Terus kalau di sini baru nih lantai paling bawah ya, nih ini ada outputnya. Oke ini agak sulit nih, coba kita lihat ya. Pokoknya ini kelihatan lah ya, ini ada output tempat airnya keluar ya. Ini kan di sini nih, seru sampai banjir gitu ya. Nah baru keluarnya ke sini. Oke nanti aku sekalian pasang, sekalian tunjukin juga. Nah kalau aku ngikutin panduan sellernya, jadi lantai 3 yang paling atas itu kita isi namanya Dacron nih, yang warna hijau nih ya. Nih, kita taruh aja kayak gini. Jadi benar-benar ajaib ya, dia bisa berfungsi sebagai mekanik tapi sekaligus biologis. Nah gini. Nah pastiin Dacronnya itu di bawah si pipanya ini, karena kalau di atas
ya nggak kena air, karena begitu air udah sampai sini dia bakal masuk ke bawah. Makanya sebisa mungkin diratain ya. Nih kalau kita ini sampai ke pojok-pojok ini, bahkan selipin nih di pojok-pojok sini ya. Jadi ada pembeliannya gitu, ada yang 1 kilogram guys, ada juga yang 3 atau 5 gitu ya. Cuman karena ini aku pikirnya 1 kilogram cukup deh, makanya beli 1 kilogram aja guys. Oke. Ya tapi kalau misalkan kamu pengen beli banyak ya nggak apa-apa, nyesuaiin kebutuhan kamu. Nah jadi ini dakronnya udah aku pasangin kayak gini. Berikutnya kita pasang yang kedua nih. Jadi ini adalah tempat, ini kenapa nih? Oh ada pipanya guys, ternyata guys di bawah ini ada pipanya. Makanya kok agak ganjel-ganjel gitu ya. Jadi mungkin pipanya ke bawah, dan dia ini nggak langsung jeros gitu, tapi ada bulet-bulet kecil atau bolong-bolongan kecil lah. Jadi airnya itu nggak terlalu deres lah istilahnya ya. Jadi bisa diminimalisir dari segi tekanan air. Nah ini lantai yang kedua, yang tengah-tengah, kita bakal isi dengan nih BioBlox ya, yang memang fungsi utamanya lebih ke apa sih namanya, media biologis, secara biologis. Oke, kita langsung aja kayak gini. Oh. Jadi kesimpulannya ya, kalau kamu punya kalau kamu pengen beli kayak gini juga 1 kilogram itu udah cukup banget lah. Ini aku belinya 1 kilogram ya. Ininya maksudnya si BioBlox-nya. Cuman memang ini kalau kita lihat tuh kan, dia kayak gampang banget. Kalau misalkan kita punya media biologis yang kayak keratobak atau mungkin kristal bio, dia itu keras, makanya dia agak neken gini loh. Nah kalau ini dia kan nih diginikan dulu kan, langsung mencelat lah istilahnya. Aduh mana tadi? Nih, oke oh belum, masih ada beberapa lagi guys. Nah akhirnya ya udah terisi BioBlox. Nah BioBlox ya ini ya udah terisi. Nah bawahnya ini guys, ini aku agak bingung apakah diisi juga atau enggak ya, karena bawahnya ini full air kayaknya ya. Nih jadi ini kalau kita lihat, aku juga bingung isinya apa gitu, apakah dengan kapas. Tapi kalau kapas takutnya ketika dia buntu ya, nah itu malah nyumbat gitu takutnya. Nah aku bingung nih, apakah sebaiknya yang BioBlox taruh sini, nanti yang di tengah itu apa gitu, dikasih kayak kristal bio atau apa. Sebenarnya aku ada kemarin ya bekas beberapa, mungkin aku ambil dulu deh ya. Jadi ini udah aku isi dengan beberapa kristal bio ya, sisa-sisa kemarin. Sekarang kita langsung aja tumpuk mereka. Oke, kita mulai dari yang ini ya. Jadi urutannya itu pertama lantai 1 yang isinya output ya, pipa output untuk keluar ya, pipa untuk keluar. Kalau ini isinya tadi BioBlox yang warna hitam ya, dimana fungsinya ini lebih ke biologis. Sedangkan yang paling atas ya, lantai 3, maaf guys agak ngos-ngosan ya, karena habis dari lantai 1 ke lantai atas ini ya, ini kan di atas guys, kalau kamu lihat itu kan di atas tuh. Nah makanya aku dari tadi agak ngos-ngosan karena naik. Jadi untuk lantai 3 ini, maksudnya lantai 3 ini ya, si tempat ini kita nyebutnya box industri sih guys ini. Jadi box industri tapi di modif, ada pipanya, ada ininya. Jadi kita ini nyebutnya box industri ya, box industri yang isinya adalah dakron. Jadi dakron ini fungsinya ada 2. Yang pertama untuk biologis dan juga mekanis. Oke. Nah ini aku juga beli, jadi dia tuh juga nyediain tutupnya. Nah tutupnya ini kita tinggal tutup aja kayak gini, seret. Nah guys, setelah mencari spot yang cocok ya, ini taruh di mana? Karena kalau taruh sini nggak mungkin ya, karena ini pasti nanti kalau ada air bebannya itu berat. Kalau misalnya kita taruh di situ, jadi awalnya kan aku pakai ini nih, pakai kayak pilar gini kan. Aku nggak tahu ini batu atau gimana, pokoknya pilar. Nah kalau taruh sini ini kayaknya lebih memungkinkan daripada kita taruh di situ. Kalau taruh situ, outputnya ini si selangnya, buat si selangnya nanti nggak cukup, kurang panjang. Ya jadi makanya aku decide atau putuskan untuk mending di sini aja ya. Padahal ya aku nggak tahu apakah estetik atau enggak, mungkin kita coba aja kali ya. Nih kita coba pasang, karena ya gitu guys, kalau misalkan kita bikin baru gini
pasti bingung apakah ini cocok atau enggak. Nah, oke, kalau kita lihat dari jauh ya, nih, jadi ini kolamnya di bawah sini sampai ke sana tuh kan ya. Sedangkan ini tempat filtrasinya tuh. Nah, jadi kita langsung pasang aja nih tempat ininya, pompanya. Oke, kita taruh sini. Nah, setelah dipasang, ini mungkin kita taruh agak jauh ya, karena supaya efektif gitu. Yang ini lebih bersih, terus bagian sini tuh yang agak kotor, yaitu di bagian pompanya. Nah, ini kita sambung ke sini. Kalau misalnya kamu lihat ya, di bagian sini ada kayak input, tempat inputnya gini. Ini kita pasang aja dengan selangnya ini. Dan alhamdulillah tadi cukup sih. Bentar, ini agak sulit ya. Ini ukurannya kalau nggak salah 3/4 inch kalau nggak salah ya. Akhirnya guys, setelah ya 15 menitan ya aku nge-setting ini. Jadi tadi itu agak longgar, makanya aku masukin sampai agak dalam. Baru si selangnya tuh nggak goyang-goyang lagi. Nah, setelah udah saklek si selangnya, ini juga udah mulai mantep nih. Ini udah seimbang kan ya. Ntar aku coba ini dulu. Kayaknya udah seimbang kalau kita lihat ya, kanan kirinya. Baru ini jadi outputnya itu output lagi. Ini asalnya dari sini nih, dari pompa yang ini. Nah, ini coba kita nyalain sekarang kali ya. Oke, kita coba nyalain ininya. Serut. Tuh airnya ya sini. Kalau kita lihat mungkin nih dari atas ini ya. Wow, tuh airnya ya. Ngocor, mana airnya? Tuh. Tuh dia. Tuh kenceng banget, guys. Nih. Oke, kita lihat. Jadi ini cara kerja dari box industri ya. Karya dari, aduh aku lupa lagi namanya ya. Pokoknya aku beli di Tokopedia guys. Mungkin nanti aku tunjukin ya tempat tokonya. Kalau mungkin kamu pengen bikin kayak gini juga, bisa jadi referensi nih. Nah, ini masuk ke bawah. Ini nggak bisa diangkat ya, karena ini udah berat ya. Oke, masuk ke bawah. Nih mungkin kelihatan dikit lah ya. Tuh. Tuh. Serut. Nah, ini mungkin kita tunggu beberapa saat. Oke, masuk ke sini. Nah, jadi ini kan langsung bolong yang lantai 2 tadi yang aku tunjukin ya kan, ada bolong-bolongan. Ya ini guys. Waduh. Oke, sip. Nah, akhirnya guys. Kita majuin dikit kali ya. Bisa nggak? Nah, sip. Oke, pas lah ya. Hampir aja guys tadi ya bocor. Oke, jadi ini udah pas kalau kita lihat, curs. Nah, jadi kenapa aku konsepnya itu ada air mancurnya? Karena jadi gini, aku kan pengen pond ini atau kolam ini itu banyak kandungan oksigennya. Nah, salah satu caranya adalah membuat permukaan airnya itu bergerak kayak gini nih. Kalau air mancur kan bergerak curs gitu kan, paling nggak bergelombang lah ya. Jadi nggak stagnan kayak tadi kan, benar-benar stagnan. Nah, kalau ini bergerak curs gitu kan, gini-gini. Itu membuat pertukaran oksigen di udara sini dengan CO2 yang ada di dalam air. Nah, mungkin selengkapnya kamu bisa tonton aja di YouTube-nya Gio Fandi Suendi. Aku belajar banyak ya dari YouTube-nya Bang Gio. Thanks to Bang Gio. Nah, pokoknya kayak gini ya. Ini udah oke banget. Nih, kalau kita lihat ya, ini dakron-dakronnya ini udah keisi semua nih. Udah kayak tenggelam ya, udah tenggelam gini. Oh, ada yang masih kering nih. Kita coba ini ya, tekan-tekan dikit. Oke, nah kayak gini udah cukup banget guys. Jadi disaring ya kan, dan kita tutup ya. Oke, kita tutup kayak gini. Jadi deh, gini doang. Jadi ini aku lupa totalnya berapa. Nanti aku tampilin juga di sini di layar. Nah, kira-kira habis gini lah. Kalau aku nggak salah yaitu antara 800 sampai 1 komaan lah, 1 jutaan. Ya itu udah termasuk ongkir ya, termasuk ongkir dan lain-lain. Ya sebenarnya bisa lebih murah kalau misalkan kamu punya kenalan dekat atau pengen bikin sendiri, bisa lebih murah. Tapi memang harus ini sih guys, harus rapi ya. Mulai dari ngelubangin, terus masang pipanya kayak gini, salah-salah bisa bocor gitu. Makanya ya karena aku nggak jago pertukangan ya, tukang-tukang gitu, ya bisa sih bisa, tapi kayak nggak rapi gitu guys. Makanya ya udahlah kita beli aja, lebih rapi dan lebih aman juga ya kan. Dan terbukti hasilnya oke lah ya nih, jadi nggak ada bocor-bocor gitu. Dan sistemnya pun udah tertata dengan rapi. Mana yang harus tenggelam, mana yang harus ngelewat doang, ya. Mana yang harus jadi outputnya. Bahkan ini outputnya dibikin 3. Pasti ada maksudnya nih. Cuman aku nggak tahu maksudnya apa. Pokoknya ini ada 3 output, ya. Nah, jadi itu dia guys ya. Tadi kita habis memasang box filter
beserta isi-isinya juga ya, biomedianya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Meskipun tadi sempat ada pipa yang kendor, nggak bisa dimasukin ya ke inputnya sini. Ataupun tadi sempat oleng tadi ya, pilarnya ini sempat oleng. Makanya tadi aku cari cara gimana, oh ditumpukin batu bata dan lain-lain. Ya jelas dengan adanya filtrasi ini, kita next video bakal isi dengan ikan pertama. Sebenarnya bukan ikan pertama ya, tapi ikan kesekian, keempat kalau nggak salah. Karena sebelumnya itu udah diisi ikan, cuman bisa dibilang ikan predator pertama. Nah ini ikan predator pertama buat masukin ke kolam ini. Nah aku pengen sekalian nanya juga nih, enaknya pon yang ini dikasih nama apa guys? Apakah megapon atau pon predator ya kan? Karena aku pengen punya nama nih, cuman mending kalian aja yang kasih nama ya, supaya unik gitu. Nah, kamu langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sekalian, kira-kira ikan predator apa yang cocok untuk diisi pertama guys? Apakah sejenis catfish, gar, atau mungkin belida, atau apa ya, Oscar? Nah, mungkin kalau kamu punya ide, boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja guys dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.